Untuk kami Komdi di PIB untuk menjadi moderator dan notulen pada kesempatan diskusi ini. Oke, sekarang teman-teman kita lanjut ke sesi berikutnya, diskusi mengenai kegiatan-kegiatan selama ini di Saprasarana dan Prasarana di SMK Negeri 1 Boro. Tidak menunggu waktu lama, kita langsung berikan kesempatan kepada bagian Sapras untuk memaparkan hasil evaluasi selama proses 1 tahun ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Baik, sebelum saya sampai di evaluasi program, perlu saya sampaikan bahwa ini program kerja kami di tahun 2022-2023. Program kerja kami di tahun 2022 dan 2023 ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang dan ada program prioritas. Yang saya bahas nanti di evaluasi program itu adalah program prioritas. Program prioritas. Jadi di tahun 2023 ada program prioritas kami ada beberapa. Yang pertama, perbaikan pintu ruangan kelas. Yang pertama, yang kedua, program perbaikan meja kursi siswa dan program kebersihan lingkungan. Nah, dari 3 program yang ada itu, yang terlaksana hanya 3 program. Yang pertama, kita lihat sama-sama. Yang sudah terlaksana yaitu rehab pintu dan jendela ruangan kelas. Targetnya kali lalu itu semua ruangan kelas. Indikator keberhasilannya yaitu ruangan kelas yang aman dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar, dan ketercapaiannya sebesar 70%. Identifikasi masalah yang kami lakukan, ternyata masih banyak siswa-siswi yang tidak peduli dengan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, maka untuk program kami di tahun 2023-2024 akan diadakan lomba perawatan kelas yang penilaiannya dilakukan setiap bulan selama 12 bulan. Ini tindakan perbaikan. Jadi program kami di tahun yang akan datang ini, yang akan berjalan ini, akan diadakan lomba perawatan kelas yang penilaiannya dilakukan setiap bulan selama 12 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk evaluasi program kebersihan dan keindahan taman. Targetnya semua taman ruangan kelas, indikator keberhasilannya taman bunga yang bersih, indah, dan asri. Ketercapaiannya dari 5 kompetensi keahlian, hanya kompetensi keahlian DPIB yang sudah laksanakan, sehingga di sini kami tulis 20%. Identifikasi masalah, masih banyak siswa-siswi yang tidak peduli dengan kebersihan dan keindahan kelasnya. Nah, di sini untuk tindakan perbaikannya, program kami yang akan datang akan diadakan lomba kebersihan dan keindahan taman ruangan kelas, baik taman di depan kelas maupun taman di belakang kelas. Seperti itu. Yang ketiga, pembangunan pagar keliling sekolah. Nah, pembangunan pagar keliling sekolah sebenarnya ini kami punya kemarin itu program jangka panjang, dan puji Tuhan ternyata Ketua Komite sudah mengizinkannya untuk dilaksanakan. Kali lalu kita ada dana bantuan dari orang tua siswa untuk pembangunan pagar. Targetnya pagar keliling, indikator keberhasilannya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, dan ketercapaiannya 30%. Identifikasi masalah, kendala yang dihadapi, sumber dana masih berharap pada sumbangan orang tua siswa, sehingga tindakan perbaikannya masih mengharapkan bantuan pihak lain selain orang tua siswa. Untuk evaluasi program sampai di sini saja. Selanjutnya mungkin ada masukan, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Nah, sekarang teman-teman, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, pernyataan, atau masukan. Pokoknya
segala hal yang penting untuk bagaimana caranya kita membangun punya sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Borong ini. Oke, kesempatan pertama, termin pertama saya memberikan kepada 3 penanya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Yang pertama mungkin dari Pak Beto. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya bukan mau bertanya, tetapi ini masukan saja ke bagian sarana prasarana. Tadi saya lihat di awal itu tadi ada program itu perbaikan pintu dan perbaikan jendela. Namun di sarana SMK 1 Borong yang saat ini saya katakan yang paling vital, mungkin itu belum masuk di program sarana itu, mengenai WC alangkah indahnya ada perencanaan di sarana itu, khususnya WC yang ada di RPSTK ini, karena di sini nanti rutinitas kegiatan ke depan itu seperti itu. Maka dari itu nanti semua peserta, masa kita mau pergi WC besar, WC kecil, nanti jauh dari sini, paling tidak ada perencanaan. Nah, itu masukannya saya. Yang kedua juga mungkin di TKJ juga yang terjauh, yang rutinitas juga kita adakan kegiatan itu, paling tidak sarana juga punya perencanaan sekarang bagaimana untuk membangun WC di sana. Saya kira itu masukan dari saya kembalikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Helmi. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya melihat bahwa belum ada pekerja di sini yang apalah namanya nanti, mungkin yang saya masukkan yang mengurus barang-barang rusak itu, yang merupakan hasil sekolah, misalnya mesin rusak, mesin potong rusak. Ini pikir bayar pikir lah, ini guyon mungkin, tapi perlu kita pikir secara serius bahwa sekolah juga punya unit tersendiri untuk mengelola barang itu. Butuh bahan yang bersifat umum, minta ke mereka, butuh perbaikan, bawa ke mereka, kita terima saja. Itu juga merupakan program unggulan dari, jangan sampai kita sifatnya kepala sekolah bingung, nulis datang di 3 roh pisan, tidak mau lagi, masa jabatan itu datang seperti itu. Nah ini berikut lagi kita melihat bahwa ini keterkaitan dengan pengelolaan kegiatan KBM di kelas, bahwa perbaikan lanjutan itu masuk dalam analisis buat kita juga. Listriknya ada, instalasi ada, kontaknya rusak, speakernya rusak, bola lampu gelap, kita tidak ada dia punya. Pada saat ujian tidak bisa pelajaran. Nah, ini sudah menjadi faktor perbaikan. Yang berikut, ada LCD, ada proyektor, tidak ada penerangan, tidak ada listrik. Tidak, sumbernya ada tapi instalasinya rusak. Ada instalasi itu juga. Karena apa? Kenapa penting? Anak-anak kita sekarang dengan penekanan kurikulum saya masuk ke era ke-13 ini merdeka, gaya belajar mereka. Ada yang mendengarkan ceramah saja, ada yang melihat harus lihat seperti itu. Barangnya ada tapi listriknya tidak bisa tersalurkan. Pak ini permisi. Oke Pak, itu berkaitan, ya. Jadi barang-barang intinya betul. Ini inti. Hal-hal yang bersifat support sistem mengganggu sistem, ya pembelajaran tidak bisa banyak karena hal-hal bersifat support. Jadi itu masukannya, itu intinya Pak. Saya kembali. Terima kasih, masih ada satu. Oke, kalau begitu kita berikan kesempatan kepada penduduk. Padat singkat jelas semuanya waktu. Baik, terima kasih. Mungkin cuma 3 menit. Saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya memberikan masukan karena tahun 2022-2023 saya masih sebagai bendahara barang. Saya bekerja membantu bagian sarana prasarana. Oke, baik. Untuk sarana prasarana yang masih kurang di setiap ruang kelas,
itu lebih ke instalasi listrik dan lain sebagainya, dan alat-alat yang mendukung keberlangsungan pembelajaran di kelas itu memang instalasi listrik sangat dibutuhkan karena hampir setiap kelas itu masih kurang alat penerangan ataupun komponen-komponen listrik yang seperti yang sudah disampaikan Pak Emil, sehingga di tahun 2023-2024 tahun anggaran ini sudah dianggarkan untuk pembelian komponen-komponen listrik yang kurang seperti kabel, saklar dan lain sebagainya. Itu di tahap 2. Tahap 1 kemarin itu untuk pengamanan di ruang-ruang kelas dulu, dan sudah dilaksanakan oleh bagian sarana prasarana, perbaikan pintu jendela dan pembelian overflow dan gembok. Nah, itu untuk yang tanggapan untuk Pak Emil tadi. Nah, mungkin memang masih kurang, tapi nanti itu diprogramkan, masukkan juga diprogramkan. Kemudian untuk yang dari Pak Berto, saya pikir Program kami di 2023-2024, khusus usulan dari Pak Berto tadi, kita tidak fokus di pembangunan baru WC, tetapi kita fokus di rehab. Jadi kami punya program di 2023-2024 nanti yang akan kita bahas ini, kita ada program rehab semua WC yang saat ini tidak bisa difungsikan, ya. Kita rehab dan pemeliharaan dulu, sehingga kalau itu nanti kita bisa gunakan ya untuk apa kita bangun baru lagi. Terus yang kedua, masukan dari Pak Emil saya sudah lupa tadi apa. Oke, baik ya. Itu juga sudah di program kami Pak Emil, sudah ada di program 2023 nanti. Jadi yang tadi kita fokus di evaluasi, sementara masukan dari teman-teman kami sudah masukkan di semua program di 2022-2023. Terima kasih untuk masukan dari Pak Doni. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sesi yang lainnya kita langsung di program nanti yang lebih banyak, atau bagaimana? Silakan Bu Jen. Iya, iya. Berarti yang tidak terrealisasi itu justru yang dimasukkan ke evaluasi. Nanti ditambahkan semuanya yang tidak terrealisasi karena apa itu nanti masuk ke evaluasi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibu Jen. Sekarang kita lanjut di SWOT. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, untuk bidang sarana prasarana, kekuatan yang pertama adalah sekolah memiliki lahan yang luas. Itu dari bidang sarana prasarana. Deskripsinya, sekolah memiliki lahan yang luasnya kurang lebih 3,9 hektar. Lahan yang tidak digunakan, tindak lanjutnya, lahan yang tidak digunakan untuk praktek siswa Kongli ATPH dibagi ke 34 rombongan belajar 4 kompetensi keahlian yang lainnya untuk dimanfaatkan. Jadi selama ini kita berpikir bahwa yang punya kewajiban untuk olah lahan ini hanya siswa ATPH saja. Jadi program kami dari bidang sarana prasarana, lahan yang tidak digunakan oleh siswa-siswi kompetensi keahlian ATPH untuk dijadikan praktek dibagi ke 34 rombongan belajar yang lain. Ya. Waktu dan kesempatan kami beri. Baik, terima kasih. Program kerja bidang sarana prasarana tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama ada program rutin, ada program inovasi, dan ada program unggulan. Untuk program rutin, saya kira ini biasa karena ada yang pertama perbaikan jendela, masih ada beberapa jendela yang lubang yang rusak. Yang kedua, ada program membuat sekat permanen antara kelas 10 TKJ 1 dan 10 ATPH. Saat ini kegiatan proses belajar mengajar di sana masih amburadul karena tidak ada sekat permanen antara dua kelas itu. Saya yakin Bapak Ibu guru yang pernah masuk ke sana pasti mengalaminya.
Jadi untuk program yang kedua itu membuat sekat permanen untuk kelas itu. Yang ke berikutnya, membuat sekat permanen antar kelas 12 TKJ 2 dan rencananya gudang, dan selanjutnya gudang direhab untuk dijadikan ruangan UKS dan ruangan OS. 12 TKJ 2 di depan lab ATPH Bapak Ibu yang selama ini digunakan untuk kantin itu, dan sebelahnya juga gudang. Program kami, gedung itu direhab, jadi sebelahnya tetap 12 TKJ 2, sebelahnya dibagi ruang OSIS dan ruang UKS, karena sampai saat ini kita belum punya ruangan UKS. Setiap kali siswa ada yang pingsan, taruh saja di ruang guru, seperti itu. Jadi program kami yang ketiga itu seperti itu. Berikutnya rehab WC siswa. Rehab WC siswa, jadi ada 2 WC siswa itu yang memang saat ini tidak bisa dipakai, dan di situ sarangnya sampah-sampah. Selama ini sampah paling banyak yang di belakang gedung TKJ itu, ruangan kelas TKJ itu, WC itu akan kami usulkan untuk direhab. Selanjutnya program berikutnya rehab WC lama untuk dijadikan gudang. WC lama yang di sebelah ATPH. Nah, jadi itu ada dulu itu WC lama. Nah, jadi nanti kalau bisa direhab untuk dijadikan gudang. Berikutnya ada usulan juga untuk rehab ruangan BK. Nah, kalau yang ini mungkin sudah fix, sudah diusulkan ke Pak Kepala Sekolah. Berikutnya pemasangan keramik untuk ruangan perpustakaan, ruangan kesiswaan, BK dan lab DPIP. Oke. Usulan. Sudah kan? Oh iya. Plafon. Oh ya, oke. Berarti ruangan perpustakaan, kesiswaan dan BK. Berikutnya dari program rutin ada pengadaan peralatan dan perlengkapan. Usulan pengadaan perlengkapan untuk lab konsentrasi keahlian diserahkan ke konsentrasi keahlian masing-masing. Berikutnya untuk pengadaan tempat tidur untuk ruangan UKS. Pengadaan tempat tidur untuk ruangan UKS. Berikutnya pengadaan spons untuk ruangan UKS, tirai UKS, obat-obat untuk ruangan UKS. Itu untuk ruangan UKS. Selanjutnya pengadaan kursi untuk ruangan rapat guru, pengadaan meja biro untuk guru dan ruangan kelas, pengadaan overval untuk beberapa ruangan kelas, dan pengadaan gembok untuk beberapa ruangan kelas. Berikutnya pengadaan papan tulis. Nama ini papan tulis memang ada di ruangan kelas, tapi sebenarnya tidak layak, ada yang banyak lubang-lubang ini. Nanti jumlahnya akan kami sampaikan di RAP. Berikutnya kami ada program unggulan. Program unggulan yang pertama adalah makeover kelas. Targetnya semua ruangan kelas. Indikator ketercapaiannya ruangan kelas yang aman, nyaman untuk kegiatan KBM. Strateginya akan diadakan lomba perawatan kelas. Yang kedua, makeover taman untuk semua ruangan kelas. Indikator ketercapaiannya taman kelas yang asri dan dilengkapi dengan bunga-bunga. Strateginya akan diadakan lomba perawatan kelas, lomba taman kelas yang indah. Berikutnya program kami yang terakhir itu ada sabu-sagu. Sabu-sagu itu program. Satu bunga satu guru. Jadi dari program unggulan kami nanti sabu-sagu, satu bunga satu guru. Nanti pengadaan polybagnya saya usulkan ke bagian bendahara bos. Nanti kita dibagikan polybag seperti itu. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fen, pemaparan yang sangat detail sekali untuk kita ya. Dan memang merupakan apa yang sudah kita harapkan selama ini. Oke, kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan masukan, pertanyaan, pernyataan, mungkin penegasan lagi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Yang pertama, kayaknya banyak sekali. Oke, yang pertama, Ibu. Tes.
kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saran saya untuk bidang prasarana ini hanya masukan saja untuk pengadaan gedung seni, ruangan untuk penyimpanan alat seni, khususnya drum band dan alat musik yang lainnya. Jujur saja di ruangan sana itu tidak tersusun secara rapi kakak, sehingga banyak peralatan drum band itu yang hilang. Ada beberapa yang hilang, jadi kami minta mungkin itu bisa diadakan atau diberi. Oke, Ibu langsung jawab saja Ibu supaya satu persatu. Baik, setahu saya drum band selama ini disimpan di dalam ruangan OSIS, makanya saya bingung juga. Kesiswaan, kenapa tidak dipakai ruangan di dalam oleh Bapak Ibu di kesiswaan? Juga saya tidak tahu, sehingga mereka lebih fokus senang di luar mungkin. Bapak Ibu ke bagian kesiswaan, sementara di dalam itu tidak nyaman kan? Padahal ada ruangan. Itu juga saya kurang tahu Ibu, soalnya kan itu juga kan ada rak untuk penyimpanan drum band. Tapi selama ini itu alat drum band itu diletakkan saja di bawah lantai, jadi kemungkinan untuk rusaknya juga itu besar. Oke, baik. Saya memang sempat lihat ada satu rak dulu di lab TKRO dan tidak dibawa ke sini ya. Itu ada rak besi warna merah. Oke, baik. Memang kalau dihibahkan Pak supaya untuk simpan alat-alat drum band seperti itu. Hanya ruangannya yang kita pikirkan tidak cukup kan di dalam ruangan itu. Saya pikir begini, mungkin ke depannya Bapak Ibu bidang kesiswaan tempati saja ruangan di dalam sehingga peralatan itu taruh di luar, di rak-rak seperti itu. Kan berada di pengawasan teman-teman di kesiswaan. Kayaknya sempit kakak. Maksudnya kalau kami nanti punya ruangan khusus, nanti kami bisa ekspresikan dan punya bakat juga bersama anak-anak. Misalnya ada anak kecil mau main gitar, nanti bisa kalau misalnya mereka bosan, kita bisa lari ke ruangan khusus itu tadi kakak. Oke, hal ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ruangan seni. Ruangan seni Di sini, ruangan seni. Sarana prasarana berkaitan dengan ruangan. Ya memang kalau kita lihat ini SMK lembaga ini masih banyak kekurangan ruangan. Jangankan untuk ruangan seni, ruang kelas kita masih kurang. Tapi akan diupayakan untuk pemanfaatan ruangan-ruangan itu seefektif mungkin. Mungkin solusinya yang pertama di ruang kesiswaan itu kalau ditata dengan baik itu pasti cukup. Ruangan kecil yang di dalam itu, misalnya di dalam khusus misalnya untuk letakkan peralatan tambeng, kalau ditata dengan baik pasti bisa. Artinya bahwa barang-barang yang tidak perlu disingkirkan, atau bisa saja teman-teman di kesiswaan bisa tempati ruangan yang di dalam. Bisa tempati ruangan yang di dalam. Semuanya untuk yang hari ini mungkin ada tambahan atau revisi itu nanti di Excelnya bisa di blok kuning supaya besok kita berarti kan kalau yang nggak di blok kuning hari ini aman, untuk yang di blok kuning besok waktu raker kita paparkan lagi begitu. Untuk di Excelnya kita blok warna kuning seperti itu. Di Excelnya di program kerja baik program kerja kemudian dianalisis